Di Abu Dhabi. Tepuk tangan dulu. Lima atlet wakilin tim Indonesia di kejuaraan dunia di Abu Dhabi. Tepuk tangan dulu. Dan dari jebolan-jebolan yang ikut kita bawa itu ada juga muncul-muncul atlet yang juara-juara nasional seperti Rama ya. Terus siapa? Mujadidi. Banyak ya, ada yang mewakilin di Asian School, ada juga di POM ASEAN ya. Jadi jebolan-jebolan dari kita ikutkan bertanding, mereka bisa muncul di internasional. Bahkan di sini ada satu juga nih. Ya, Ambon, mana Ambon? Bon? Mana Bon? Oh, sholat. Nah, Ambon di sini jadi pelatih, dia juga atlet kita juga. Ya, alhamdulillah bisa berbagi ilmu di sini. Ya, nanti kriteria atlet mungkin bisa dijelaskan Mas Billy sedikit nih apa aja. Ya, itu boleh disaring ya. Dan setelah itu nanti kalian boleh sharing-sharing. Apa aja, pertanyaan apa aja, karena waktu kita singkat, masih ada 2 pertandingan katanya ya. Nanti boleh bertanya secara singkat, sharing-sharing ya. Kalian bertanya apa aja atau mau bahas teknik juga boleh. Jangan diajak gelut ya, gelut terus ya. Mas Billy gimana nih? Mungkin tadi dari Mas Wahyu kan nanya, harus ada atlet kita yang mewakili Piala Kasat. Nah, jadi Mas Billy ini salah satu penentu keberangkatan atlet siapa saja yang bisa mewakilin pusat, karena beliau ditugaskan sebagai manajer ya di pusat. Mungkin di sini kalian ngelihatnya sebagai IT, beliau ini pengurus pusat juga, sama seperti saya. Jadi kedatangan saya di sini juga campur tangan Mas Billy sama Mas Wahyu. Jadi Mas Billy ngubungin memang dadakan, bukan cuman kalian kaget, saya aja kaget. Malam dihubungin, pagi berangkat. Jadi aku juga kaget, memang dihubunginya dadakan. Ya, Mas Bill boleh ceritakan secara singkat gimana sih supaya bisa atlet-atlet ini tergabung. Siapa tahu nih ada adik-adik di sini yang bisa tergabung ke dalam untuk mewakili Esatrati di pusat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kang Mas Ketua Cabang. Ya, sebelumnya saya minta maaf tadi malam ada sedikit kericuan yang itu memang saya sengaja skenario sama Mas Aris itu untuk memberikan surprise kepada Mas Ketua Umum. Saya sedikit ceritakan, Mas Denny bisa bilang iya datang ke sini pada hari Jumat malam jam 11 malam pukul sini. Saya telepon, kamu ada acara enggak? Ada Mas. Berangkat ke Balikpapan. Dia tanya istrinya dulu, Mbak Wiwi kan, bilang katanya kalau ada saya boleh ke sini. Akhirnya datang ke sini untuk menemui kalian semua. Mungkin yang diketahui hampir semua yang ada di sini, saya cuman pegang IT ini. Ya betul, salah satu kesibukan saya selain apa yang dikatakan Mas Denny tadi juga punya IT ini. Sedikit cerita untuk tadi Mas Denny cerita, saya adalah salah satu orang yang bisa menentukan pemanggilan atlet di Esatrati. Saya katakan benar dan salah ya. Tidak hanya saya, cuman ada Mas Denny dan ada 3 orang di sini. Ada Mas Bayu, saya dan Mas Denny yang menentukan atlet itu bisa dipanggil atau tidak. Jadi cara mengambilnya itu yang pertama kita profiling dulu atlet, kita seleksi data. Atlet tersebut itu bagaimana datanya di kabupaten kotanya. Contoh di Balikpapan ada juara kejurkot, juara 1 kelas ini, kelas A ya, kejurkot kelas A dewasa. Nanti kita akan adu dia dengan juara 1 kejurkot di Jember atau di Madiun. Nanti kita lihat datanya dulu. Selain data itu ada data pendukungnya apa saja.
dia latihan enggak, kita monitoring ke pelatihnya langsung. Mas, ini latihan enggak, kita mau lihat programnya. Lalu kita tes, kita blip tes dulu. Ada yang pernah blip tes enggak? Ya, kita blip tes dulu. Hasil blip tesnya berapa? Karena salah satu patokan sebagai atlet itu blip tes itu tidak akan bohong dia. Itu setelah itu apabila dari seleksi data itu sudah masuk ke kita, lalu kita akan minta tayangan tanding terakhir pada saat pemanggilan itu. Jadi kita bisa langsung lihat progresnya. Oh, cara nendangnya udah benar atau masih perlu diperbaiki. Karena pusat itu kalau memberangkatkan atlet itu tidak hanya pelatih dan atlet. Di sana ada pelatih, atlet, manajer, official sama pelatih beda. Ada analis, ada juga measure. Jadi kalau tim kita jumlahnya 40, atlet yang berangkat sekaligus pelatihnya itu bisa 60 sampai 70 orang. Karena apa? Karena kita ingin memberikan hasil yang maksimal. Mungkin itu ya, nanti harap tadi saya sempat ditembak sama Mas Wahyu. Mas, nanti ke depan kalau pusat diundang untuk mengikuti kejuaraan, 1 atau 2 anak dari Balikpapan diajak atau dipanggil. Ya, kalau saya objektif, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kalau itu nanti jelek, hasilnya jelek, ya nanti tim pelatih ini yang kena, sama tim manajer juga kena dengan dimarahi sama pengurus pusat. Jadi kalau saya mau bawa anak yang dari Balikpapan, tapi buktikan dulu ke saya. Mungkin di bulan depan atau beberapa bulan ke depan ada kejurkot, nanti silakan kalian main semaksimal mungkin, buktikan kepada kami. Nanti saya akan minta laporannya kepada manajernya atau ketua duanya, wakil ketua duanya. Kan saya dan Mas itu dekat dengan ketua dua pusat. Nanti akan ditayangkan videonya ucapan di sini. Yang saya tahu baru pertama kali ini beliaunya mau memberikan ucapan untuk SH Cup. Beliau adalah Brigadir Jenderal TNI Wijang Pranyoto Purnawirawan. Beliau juga Jenderal TNI, nanti akan ditampilkan sama tim multimedia. Saya Mas Denny punya akses langsung ke beliau untuk melaporkan. Jadi saya memang pegang IT ini untuk mantau kalian, karena rekaman main kalian ini sudah saya statistiskan. Ada gambarnya di sini. Di laptop saya, mungkin dari Ibu wasit juri tahu, pernah saya melihat ada diagram yang bisa berubah tiba-tiba. Jadi saat kalian nendang jeder, nanti dia akan muncul. Oh, anak ini spesialisnya cuman bisa tendangan. Oh, anak ini cuman bisa pukulan. Oh, anak ini cuman bisa bantingan. Jadi saya sudah punya data, yang main di sini saya punya data kalian satu persatu. Dan nanti kalau sudah jenengan main di kejurkot, nama dikirimkan ke saya bisa cek dari hasil ini, terus jenengan main di kejurkot itu progresnya naik apa progresnya turun. Kalau mau progresnya naik, mau tidak mau kalian harus latihan. Kalau bahasanya Mas Denny, latihan itu bukan kewajiban, tapi latihan itu kebutuhan. Kalau kalian nggak main, kalian nggak sakit. Tapi kalau kalian nggak makan, kalian sakit. Kalau Mas Denny ini nggak latihan, dia sakit. Nggak perlu makan, tapi yang penting latihan ya. Karena kebutuhan. Bisa dimengerti?